Halo guys, selamat datang di Pimpinan Tarot. Apa kabar kalian semua? Ya, semoga kabar kalian selalu baik, selalu sehat, selalu dilindungi sama Yang Maha Kuasa. Amin. General reading kali ini saya ambil tema di balik kesabaranmu. Iya, apa rencana Tuhan yang sedang dipersiapkan untukmu? Ya, saya ingatkan ini general reading, nggak akan semuanya resonate ya, karena ini pembacaan umum, energinya banyak orang. Jadi bisa resonate, bisa enggak, bisa sebagian aja yang resonate, atau bisa semuanya resonate buat kamu. Jadi ambil positifnya aja, ambil yang baik, ambil yang bermanfaat, dan jangan lupa selalu serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Oke, saya shuffle dulu kartunya, general reading. Di balik kesabaranmu, ya, apa rencana Tuhan yang dipersiapkan untukmu? Ini, ya, kesabaranmu. Ini kalian ini mengalami perjalanan spiritual awakening. Ya, ada pencerahan. Iya, di sini kehidupan kamu nggak nyaman. Ya, nggak mudah. Dan ini memang kayak bagian dari takdir kamu untuk ngejalanin spiritual awakening. Tapi sebenarnya di sini spiritual awakening ini ya kayak aku lebih apa ya, melihat gitu ya, spiritual awakening itu kayak selain Tuhan sedang menata ulang hidupmu gitu ya, itu juga kayak Tuhan sebenarnya membimbing kamu, ya, mengajak kamu gitu ya. Ini loh, ada kehidupan sebenarnya, ada hidup yang lebih lebih bermakna, ada hidup yang lebih indah gitu ya. Tapi kamu harus ngejalanin ini dulu, harus harus sakit dulu gitu ya. Karena kenapa harus sakit? Karena ada pola-pola yang salah. Jadi harus dibenerin gitu ya. Pola pikir kamu yang salah harus dibenerin. Trauma atau luka kamu harus disembuhkan. Jadi, iya, kamu dihadapkan dengan luka kamu sendiri, gitu ya. Jadi mungkin selama ini kamu menyimpan luka kamu, tapi ya Tuhan memaksa kamu untuk memunculkan kembali lukanya, dan ya kamu sembuhkan. Ya kamu harus menyembuhkan, gitu ya. Itu kan sangat nggak nyaman. Ya, sangat ibarat kayak kamu di tubuh kamu ada yang terluka gitu ya, selama ini kamu mungkin simpan rapat-rapat gitu ya, mungkin kayak ya cuman kamu pakai perban aja, tapi kayak Tuhan memaksa kamu paksa untuk buka perbannya gitu ya, kamu kasih obat ya, di ya dibersihkan lukanya gitu ya, diobati, itu kan sakit ya, ya itu sangat sakit, menyakitkan, tapi rasa sakit itulah untuk rasa sakit ya untuk menyembuhkan gitu ya. Ada proses penyembuhannya seperti itu. Untuk menyembuhkan luka ya kamu memang harus harus sakit. Ya, dan itu sangat 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 tidak tidak nyaman lah ya, dan itu butuh proses, butuh waktu yang panjang. Tapi sebenarnya ya Tuhan menyiapkan apa ya, kehidupan yang lebih bermakna kepada kamu. Dan mungkin untuk kalian-kalian yang udah selesai dengan spiritual awakening-nya, ya, aku rasa kalian udah merasakan di situ ya. Untuk saya pribadi, yang paling paling aku rasakan itu adalah ketenangan, kedamaian, ya, kejelasan hidup gitu ya. Jadi mungkin di sini kamu akhirnya mengenal diri kamu sendiri, yang pertama itu pasti ya. Ya, kemudian kamu tahu arah hidup kamu tuh kemana, tujuan hidup kamu tuh mau apa, kamu tahu apa yang ingin kamu lakukan.
kamu tahu apa yang ingin kamu capai, dan akhirnya kehidupan kamu tuh udah nggak ada lagi kebingungan, udah nggak ada lagi keraguan, ya akhirnya kamu tuh memiliki kejernihan pikiran, ya, memiliki kedalaman pikiran. Kayak kamu tuh akhirnya makin ke sini ya, kamu juga tahu apa yang benar, apa yang enggak gitu ya, apa yang baik, apa yang enggak, terutama buat diri kamu sendiri, gitu. Di balik kesabaranmu, ya ini rencana Tuhan yang dipersiapkan untukmu. Iya, Tuhan mempersiapkan untukmu, ya. Di sini untuk kamu yang cewek terutama, eh kamu dipersiapkan kayak lebih kayak Tuhan merencanakan, ya mungkin di sini kebanyakan dari kalian, ya. Ini dulu lebih dominan di energi maskulin, gitu ya. Energi maskulin, eh, energi bertahan. Iya, kamu pejuang, gitu kan? Kamu bekerja keras, ya. Dan di sini yang Tuhan rencanakan untuk kamu adalah Tuhan ingin kamu menjadi orang yang lebih feminin. Feminin energy. Ini terutama aku lebih ke cewek ya, ke feminin energy. Ya, ada self love, ada penerimaan diri, ada kelembutan, ada empat, gitu ya. Ya, feminine energy, penuh kelembutan, ya. Dan ada ketegasan juga, gitu ya. Ada harga diri yang baik, self love, gitu. Dan kalau untuk kalian ya, yang cowok, ini yang Tuhan rencanakan untuk kamu adalah Tuhan sedang membentuk kamu menjadi lelaki yang mohon maaf ya, aku katakan kayak memiliki harga diri yang baik, ya, harga diri yang baik, menjadi seorang apa ya, kayak provider, ya lebih ke energi maskulin, gitu ya, seorang penjaga, pelindung, gitu kan, ya, provide, gitu, lebih ke harga diri yang sehat, harga diri yang baik, gitu. Ya begitu juga sebaliknya kalau cewek itu lebih diarahkan untuk menjadi lebih feminin, ya feminin energy, gitu. Dan perempuan yang memiliki feminin energy lebih besar, ya feminin energy yang sehat lo ya, di sini aku katakan itu akan lebih mudah menarik keberlimpahan. Ya, kalau kalian udah berpasangan, udah memiliki pasangan, kalian akan mudah menarik keberlimpahan untuk pasangan kamu. Meskipun kamu di sini bisa nggak bekerja, ya, cuma sebagai ya ibu rumah tangga katakan gitu ya. Tapi dengan energi feminin kamu menarik keberlimpahan, menarik rezeki, gitu ya, menarik rezeki suami, gitu. Itu yang sebenarnya Tuhan rencanakan ke kamu, gitu. Ya, Tuhan sedang mempersiapkan kamu untuk kemakmuran kamu, ya, sebenarnya. Pada akhirnya, iya, ini yang Tuhan persiapkan ke kamu adalah ini tentang kemakmuran, tentang kebebasan finansial. Nah, ini otomatis kan harus dibentuk karakter kalian dulu yang dibentuk, gitu kan? Mindset kalian dulu yang dibentuk untuk kalian pada akhirnya mencapai
kebebasan finansial, kemakmuran, itu kan berawal dari mindset, pola pikir, gitu kan. Kemudian karakter kamu, ya, terus energi kamu, ya. Makanya di sini aku bilang tadi ada energi feminin ya, feminin energy untuk perempuan di sini terutama ya. Karena laki-laki itu energinya energi maskulin untuk menarik menarik keberlimpahan, menarik kesuksesan. Untuk cowok itu ya berada di energi maskulin. Nah, kalau cewek ya untuk menarik keberlimpahan itu ada di energi feminin, energi penerimaan, iya, energi self love, mencintai diri, harga diri yang baik, gitu, di situ. Dan akhirnya ini sebenarnya yang Tuhan persiapkan, kemakmuran, ya, kebebasan finansial, gitu. Ya, jadi terutama di sini kalau kalian cowok ya, yang di sini kalau kalian cowok ya Tuhan ngebentuk kamu, akhirnya kamu menemukan uh, tujuan hidupmu. Kamu tahu apa yang ingin kamu lakukan ke depan, ya. Kamu tahu tujuan hidupmu, planning ke depan apa gitu ya. Ya akhirnya nggak ada kebingungan lah, makin jelas gitu arah tujuan, arah hidupmu tuh kemana, kamu mau ngapain, apa yang mau kamu raih gitu ya. Ya namanya laki-laki itu kan pasti berkaitan dengan ya finansial gitu ya. Ya laki-laki itu pasti ya, laki-laki maskulin, laki-laki provider ya. Jadi kamu memang disiapkan untuk menjadi seorang provider gitu ya, untuk pasangan kamu, untuk keluarga kamu lah, untuk anak-anak kamu gitu ya. Itu yang disiapkan Tuhan untuk kamu yang cowok ya, yang laki-laki gitu. Ya, di balik kesabaran kamu, apa yang Tuhan persiapkan? Ya, ya Tuhan sedang mempersiapkan kamu menjadi orang yang pantang menyerah ya. Pantang menyerah, pantang mundur. Kalau kamu udah tahu apa yang kamu inginkan, ya Tuhan lagi ngajarin kamu untuk ayo terus maju gitu ya. Apapun rintangannya, apapun halangannya, udah maju aja gitu ya. Namanya rintangan, halangan, kegagalan itu hal biasa. Jangan putus asa, jangan menyerah gitu ya. Kejar. Kalau ada masalah, selesaikan, cari jalan keluar, cari solusi. Nggak usah menye-menye, nggak usah ngeluh gitu ya. Itu yang lagi Tuhan didik ke kamu. Ya, menjadi orang yang terus mengejar apa yang kamu inginkan, mengejar apa yang kamu impikan gitu. Ya, yang Tuhan rencanakan ya, yang Tuhan siapkan untuk kamu. Kamu menjadi orang yang makin bijaksana, menjadi orang yang ya paham dengan kedalaman pikiran kamu sendiri, gitu ya. Paham dengan kayak Tuhan mempersiapkan kamu untuk mengenal jati dirimu, mengenal kedalaman pikiranmu, mengenal apa yang kamu inginkan, siapa diri kamu, apa yang ingin kamu tuju, apa yang ingin kamu raih di situ, ya. Ya, jadi ini memang tidak berurutan ya, tapi di sini spiritual awakening itu lebih kepada pertama ya, kalian memang diajak atau dibawa gitu ya, dibimbing sama Tuhan untuk mengenal diri kamu sendiri terlebih dahulu gitu ya.
Setelah kamu mengenal diri kamu tahu apa yang kamu inginkan, gitu kan? Apa yang ingin kamu tuju, kamu akan ada self love, ya, ada harga diri yang baik, kemudian ada keinginan, ya. Kamu makin tahu apa yang kamu inginkan, ya, kamu kejar. Kemudian kemakmuran, ada kebebasan finansial di sini. Ya. Di balik kesabaran kamu, apa sih yang Tuhan rencanakan, yang Tuhan siapkan? Ya, ini kesembuhan. Ya, ya, Tuhan merencanakan, Tuhan menyiapkan kesembuhan untukmu, gitu. Ya, Tuhan membimbingmu, mengajakmu untuk melihat lukamu, melihat traumamu, gitu ya. Melihat ke dalam dirimu, apa yang belum selesai sih, gitu ya. Apa yang harus diperbaiki sih? Apa yang harus disembuhkan sih, gitu ya. Lebih ke kesadaran, ke dalam diri. Kamu melihat diri kamu sendiri. Ya, Tuhan mempersiapkan kamu untuk menjadi orang yang lebih peka terhadap sekitar, gitu ya. Peka dengan intuisi kamu, gitu kan. Dengan kepekaan kamu, gitu yang Tuhan persiapkan. Jadi kamu menjadi orang yang lebih intuitif, lebih peka, ya, memiliki intuisi yang tajam. Akhirnya kamu menjadi orang yang tidak mudah diperdaya, gitu kan? Tidak mudah dimanipulasi. Kamu menjadi apa? Ya, memiliki kemampuan untuk melindungi diri kamu sendiri, gitu. Itu yang Tuhan persiapkan kamu. Ya, Tuhan ingin menjadikan kamu orang yang lebih rasional, ya, tidak baperan gitu ya, tidak sedikit-sedikit pakai emosi, tidak sedikit-sedikit pakai perasaan gitu ya. Kamu lebih jernih dalam berpikir, lebih rasional, lebih logis gitu ya, lebih lebih tenang dalam menyikapi setiap hal, ya, setiap masalah gitu. Lebih dewasa, dan ketika kamu mengambil keputusan gitu ya, kamu penuh pertimbangan, tidak lagi pakai perasaan, tidak lagi pakai emosi gitu ya. Tapi kamu lebih mempertimbangkan baik buruknya sebelum kamu mengambil keputusan. Ya, lebih bijaksana lah, lebih dewasa begitu. Ya, iya. Lagi-lagi kartunya, ya, Tuhan mempersiapkan, ya, Tuhan merencanakan, memang ada kemakmuran di sini ya. Ada kemakmuran, ada kebebasan finansial yang sebenarnya Tuhan siapkan untuk kamu. Makanya kamu diuji, ya. Dan ujian itu sebenarnya untuk membentuk kamu, membentuk kepribadian kamu, membentuk karakter kamu, ya, karakter orang-orang yang bermental kaya, gitu kan. Orang-orang yang bermental kaya, orang-orang yang memiliki tujuan hidup, gitu. Ya, oke ya, di sini zodiak yang terbaca. Yang paling kencang ada di Leo, Aries, Sagittarius, ya. Terus ada Taurus, Virgo, Capricorn, Pisces, Cancer, Scorpio, ya. Ada Gemini, Libra, Aquarius, ya. Oke ya. Ini semua energi seimbang, ya. Tidak ada yang lebih dominan, seimbang. Oke
Oke ya, sekian dulu readingannya. Terima kasih yang udah menonton sampai selesai. Terima kasih yang udah like, comment, and share video saya. Terima kasih juga yang udah mendukung channel saya dengan subscribe channel saya. Doa yang terbaik untuk kalian semua ya. Semoga di tahun ini apapun yang menjadi manifestasi kalian, apapun yang menjadi keinginan kalian, ya, planning kalian, semoga diijabah, dimudahkan jalannya sama Tuhan ya. Semoga Tuhan selalu memberkati hidup kalian. Ya, diberi keberlimpahan, keberuntungan, kesehatan ya, dan dikelilingi oleh orang-orang yang baik, orang-orang yang tulus. Amin. Oke, sekian dulu didingannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.